Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami khususan ila mu'allif hadzal kitab sakutubi wa ila jami'i masyayikh nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadzabi yansiluna waqtarabal wa'dul haq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan perjalanan akhir zaman. Sebagai tanda bahwa perjalanan akhir zaman semakin mendekatnya kehancuran alam dunia atau disebut dengan hari kiamat. Kita wajib percaya dan kita wajib mengimani adanya hari kiamat, karena salah satu rukun iman yaitu percaya terhadap hari akhir. Di antaranya hadirin, ciri dan tandanya hari kiamat itu dua. Yang pertama, tanda hari kiamat sugro atau kiamat kecil, itu tandanya banyaklah. Yang kedua, tanda hari kiamat itu kiamat sugro, tandanya gede. Di antaranya kemarin sudah kita bahas bagaimana keluarnya Dajjal, terus turunnya Imam Mahdi beserta turunnya kembali Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Kita akan lanjutkan di pagi hari ini tentang bagaimana kehidupan setelah Dajjal tewas dibunuh oleh Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Begitupun dengan wafatnya Imam Mahdi. Setelah kemarin kita bahas tentang kehidupan Imam Mahdi yang subur makmur loh jinawi, hadirin. Wafat Imam Mahdi, tombak kepemimpinan akhir zaman dipegang oleh Kanjeng Nabi Isa bin Maryam. Ingat, Kanjeng Nabi Isa bin Maryam ini nanti turun ke dunia bukan membawa syariat lama atau syariat baru, tapi melanjutkan tren daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Nah, setelah Kanjeng Nabi Isa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh Dajjal, hadirin. Dan Dajjal pun tewas. Setelah tewasnya Dajjal, Imam Mahdi itu wafat. Kehidupan kembali agak-agak mundur setelah loh jinawi subur makmur semuanya kembali ini di masa Kanjeng Nabi Isa nanti. Ini zaman agak mundur. Lah kenapa agak mundur? Di saat Kanjeng Nabi Isa akan memegang tombak kepemimpinan, melanjutkan tombak daripada Imam Mahdi,
mendirikan syariat Islam waktu itu, kembali Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluk yang makhluk ini bisa menghapus, bisa menghancurkan seluruh manusia, disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, siapa Ya'juj wa Ma'juj dan bagaimana bentuknya? Nah, dalam satu hadis dikatakan ketika Kanjeng Nabi Isa nanti di akhir zaman, hadirin, fa'anzalahu faqtulhu fayarji'un nasu ila biladihim. Setelah Dajjal tewas dan manusia waktu itu suka bahagia karena sudah terbunuhnya Dajjal, melanjutkan kehidupan, ila baladihim fayarji'un nas, manusia saat itu pulang ke rumah-rumahnya, pulang ke kampung halamannya karena sudah merasa aman, Dajjal sudah tewas. Fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj, maka manusia kembali di saat itu dihadapkan dengan satu makhluk, yang makhluknya ini disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Allahu Karim. Wa hum min kulli hadzabin yansiluna fala yamuruna bima'in illa syaribuhu. Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Isa. Ya Nabiullah Isa alaihi salam, idza kharaja Ya'juj wa Ma'juj awallahu ta'ala ila Isa alaihi salam, inni qad ahraztu khalqan min khalqi la yutikuhum ahadun ghairu fahariz man ma'aka ila jabalit tur. Malak Jibril, ya Isa, inni qad ahraztu, Allah memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Isa melalui malaikat Jibril. Ini qad ahrajtu, wahai Isa, sesungguhnya aku sudah mengeluarkan khalqan, satu makhluk, min khalqi, dari makhlukku, dari ciptaanku, la yutikuhum, tidak ada yang mampu kepada itu makhluk, ahadun, satu orang pun, ghairi, selain aku, kata Allah, fahariz man ma'aka, oh, maka engkau harus menjaga ma'aka dan orang-orang yang ada di sekelilingmu, ila jabali Tur, untuk pergi ke atas bukit Tur Sina. Ini Kanjeng Nabi Isa bersama umat nanti akhir zaman itu diperintah oleh Allah untuk hijrah ke bukit Tur Sina. Wa ma'ahu minalladzi isna asyara alfan. Kanjeng Nabi Isa saat itu membawa 12.000 umat Islam untuk menuju bukit Tur Sina. Nah, lalu pertanyaannya, seganas apa sih makhluk Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj, hadirin, adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan itu nanti di akhirat. Wa Ma'juj dar'um jahannama, untuk mengisi penduduk neraka jahanam. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini salah satu makhluk yang nanti bakal menghuni neraka, oleh Allah diciptakan seperti itu. Sadiquhum ala salah satu asnaf, makhluk ini terbagi menjadi 3 golongan, Ya'juj wa Ma'juj. Alat tulisir, yang pertama tingginya itu 1 jengkal, sekira-kira pohon padi lah setingginya. Ada satu golongan yang memang ukuran tubuhnya ini seukuran tangkal padi, pohon padi. Wa ala tulisib raini, panjangnya itu panjang, lebar itu 2 jengkal. Ada makhluk yang seperti itu. Wa sulusu minum tuluhu wa ardu sawaun wa hum min waladi Yafis bin Nuh. Ada lagi sebagian Ya'juj wa Ma'juj ini adalah tubuhnya itu lebar, tinggi dan lebarnya sama. Bahkan saking ngeri-ngerinya ini makhluk oleh Allah diciptakan, ini telinganya itu bisa pakai tidur. Allahu Karim, bisa pakai selimut, berarti kan ngeri. Ini Ya'juj wa Ma'juj bakal merusak seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahkan di langit. Ketika mereka memanah ke langit, seluruh makhluk
langit mati. Seluruh manusia yang ketemu Ya'juj wa Ma'juj habis. Makanan habis, tatanan habis, bahkan air laut diminum habis semua. Ya'juj wa Ma'juj merusak. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, ngeri. Ya'juj wa Ma'juj Pak gak akan mati kalau dia tidak punya anak 1000. Allahu Karim. Baru dia bisa mati ketika dia sudah punya anak 1000, baru ibunya bapaknya mati. Nah kalau belum 1000 belum mati. Allahu Karim. Ini Ya'juj wa Ma'juj, seluruh manusia pada saat itu oleh Allah disuruh untuk ke Bukit Tur. Karena seluruh alam dunia sejagat raya semuanya dikuasai oleh Ya'juj wa Ma'juj kecuali Madinah dan Mekah. Tidak dimasuki Ya'juj wa Ma'juj. Sama halnya dengan Dajjal Pak. Cuman bedanya Dajjal mengaku Tuhan, Ya'juj wa Ma'juj adalah perusak alam. Allahu Karim. Nah siapakah Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj adalah waladi Yafis bin Nuh. Ini putra Yafis. Siapa Yafis? Yafis adalah putra daripada kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata keturunan kanjeng Nabi Nuh. Lah kenapa kan seorang nabi tapi punya keturunan seperti itu? Dalam satu tafsir dikatakan bahwa dulu Pak, kanjeng Nabi Nuh sebelum wafat itu kan kanjeng Nabi Nuh mengumpulkan beberapa anaknya. Itu sebelum kanjeng Nabi Nuh wafat. Tapi ada 2 anak yang bernama Ham dan siapa itu Yafis. Dia tidak memenuhi panggilan daripada ayahnya, yaitu kanjeng Nabi Nuh. Sehingga pada saat itu Allah memberikan sebagai siksaan karena tidak nurut kepada orang tua, bahwa Yafis mempunyai anak yang bernama Sanaf. Nah dari Sanaf inilah turunnya bakal ada cikal bakal Ya'juj wa Ma'juj. Dari turunan kanjeng Nabi Nuh dari jalur Yafis yang memang tidak memenuhi atau tidak pernah menurut kepada kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Nah itu. Nah Ya'juj wa Ma'juj hadirin. Itu sudah ada sejak lama, sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Sebelum umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang Ya'juj wa Ma'juj udah ada Pak. Ya'juj wa Ma'juj dalam Al-Quran dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhir zaman ketika kanjeng Nabi Isa turun, itu Ya'juj wa Ma'juj itu bakal keluar. Keluarnya itu laksana seperti semut, banyak sekali. Ya Allah, Rabbi Karim. Dan sekarang pun sudah ada. Karena dulu diciptakan oleh Allah sebanyak itu, lalu Allah menurunkan Raja Dzulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Raja Dzulkarnain itu membentengi satu benteng untuk mencegah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Bapak lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, hada rahmatan min rabbi faida ja'wadu rabbi ja'alahu dak'a wa kana wa'du rabbi haqqo. Benteng ini rahmat. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Raja Dzulkarnain untuk membentengi Ya'juj wa Ma'juj supaya tidak keluar, supaya nanti keluarnya di akhir zaman gitu. Kalau tidak ada benteng ini, kita udah ngeri Pak. Mungkin Ya'juj wa Ma'juj keluarnya itu bisa sekarang. Tapi kan ini sebuah perjalanan yang memang sudah direncanakan oleh Allah ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar nanti di zaman kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Syariatnya melalui benteng daripada Raja Dzulkarnain. Nah, ini Raja Dzulkarnain. Ya'juj wa Ma'juj itu sangat mendominasi kehidupan di saat itu. Bahkan saking mendominasinya pada saat itu sehingga tidak ada lagi orang yang bisa untuk mencegahnya. Nah, ketika kanjeng Nabi Isa alaihissalam di atas Bukit Tur bersama ribuan manusia, pada saat itu kanjeng Nabi Isa kehabisan makanan Pak. Nah kehabisan makanan artinya sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan di gunung itu. Karena di bawah itu kan seluruh jagat Nusantara dan dunia itu dikuasai oleh Ya'juj wa Ma'juj. Seluruh tatanan habis, makanan habis, bahkan air laut pun dia minum sampai habis. Ketika dia melihat air diminum, melihat makanan diminum, itulah Ya'juj wa Ma'juj merusak. Nah lama kelamaan kanjeng Nabi Isa ini kehabisan makanan bersama para pengikutnya di akhir zaman nanti.
Sehingga kanjeng Nabi Isa alaihissalam itu berdoa kepada Allah dan munajat kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu untuk menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya doa kanjeng Nabi Isa itu dipenuhi oleh Allah, dan Ya'juj wa Ma'juj itu fayasubullahu alaihim dawabun. Allah menurunkan satu hewan, yuqalu laha at-taghaffu, itu semacam ulet Pak, ulet. Ini ketika kanjeng Nabi Isa munajat oleh Allah langsung dijawab doanya untuk menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, dalam satu riwayat dikatakan yuqalu laha at-taghaffu, yang menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj beserta keturunan-turunannya itu adalah seekor kayak ulat Pak. Ulat itu langsung menggigiti leher daripada Ya'juj wa Ma'juj. Semuanya tewas dalam 24 jam. Allahu karim, ini kekawasan Allah. Fayahudu fi aqfaihim fayaktuluhum an-naghafu hatta tantunal ardu. Setelah Ya'juj wa Ma'juj tewas Pak, wafat nih, semuanya habis, semuanya Ya'juj wa Ma'juj oleh ulat yang Allah turunkan. Hatta tantunal ardu, sehingga jadilah itu Ya'juj wa Ma'juj bangke. Bangkainya di mana-mana, dari mulai masyrik sampai maghrib. Ini bangkai Ya'juj wa Ma'juj berceceran. Ini manusia pada saat itu bahagia, alhamdulillah Ya'juj wa Ma'juj sudah tidak ada. Tapi ada satu lagi, bangkainya masih berceceran di mana-mana. Bau luar biasa Pak, bau. Ini Ya'juj wa Ma'juj mirroihihim summa yab'asullahu ta'ala tayron. Nah, ketika bangkai Ya'juj wa Ma'juj memenuhi seluruh jagat raya ini dan menimbulkan bau yang sangat dahsyat, bau sekali, kembali kanjeng Nabi Isa bermunajat kepada Allah, ya Allah, tolong aku meminta kepadamu supaya membersihkan ini bangkai Ya'juj wa Ma'juj, karena ini mengganggu kita semua. Akhirnya yab'asullahu ta'ala tayran fatankulu abdanahum ilal bahri. Nah, kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus satu burung Pak. Yang burung ini gedenya segede onta. Ini ribuan katanya. Fatangkulu abdanahum ilal bahri, dan bangkai-bangkai daripada Ya'juj wa Ma'juj ini oleh burung yang segede unta itu dibawa ke laut, dilempar, selesai. Jadi seketika itu, nggak lama, dari masyrik sampai maghrib, ini bangkai Ya'juj wa Ma'juj habis Pak, diambil oleh burung yang segede unta. Alhamdulillahirabbil alamin, manusia pada saat itu bersyukur tidak ada lagi bangkai Ya'juj wa Ma'juj, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan. Tapi masih ada lagi satu. Setelah bangkainya sudah habis dibawa burung, ada satu permasalahan. Apa itu? Kotoran Ya'juj wa Ma'juj Pak. Kotorannya. Ini kotorannya di mana-mana. Baunya sangat luar biasa. Karena kan Ya'juj wa Ma'juj itu kan ketika masih ada itu kan, sebelum dimakan ulat tadi, itu kalau sudah tidak ada makanan, ya dia makan anak-anaknya Pak. Dia makan anak-anaknya. Sehingga ini menimbulkan kotoran yang sangat bau. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini diperkirakan, itu kan diperkirakan dalam satu riwayat itu nanti keluarnya itu ada antara Antartika dari Turki, ada yang menyebutkan di tembok Cina. Itu kan ini dalam satu riwayat itu, dalam tafsir itu ada yang mengatakan, ahli tafsir, kemungkinan di Asia bagian tengah, yaitu tembok Cina. Itu yang dibangun dulu ketika Raja Zulkarnain. Ada yang mengatakan di Turki. Lah ini wallahu alam lah. Namanya juga hanya sebagai prediksi saja. Tapi nanti kita wajib untuk mengimani bakal keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala
menghabiskan seluruh mayat daripada Ya'juj wa Ma'juj. Kotorannya masih ada dan bau, ini mengganggu daripada kehidupan pada saat itu. Akhirnya kembali Kanjeng Nabi Isa bermunajat kepada Allah supaya ini kotoran bangkai Ya'juj wa Ma'juj habis. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala fayursilullahu samaa arba'ina fatanbutul ardu hatta annar rumanata atusbi'u sukna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Hujan 40 hari 40 malam. Setelah hujan 40 hari 40 malam, bangkai-bangkai kotoran-kotoran daripada Ya'juj wa Ma'juj habis, Pak. Jadi aman. Dan uniknya di saat itu, ketika kotoran-kotoran Ya'juj wa Ma'juj sudah tidak ada, Allah turunkan hujan 40 hari hatta anna rumanata, sehingga jadilah tumbuh-tumbuhan. Orang yang bercocok tanam delima terus tumbuh, itu satu delima bisa buat satu makan satu kampung, Pak. Allahu Karim. Ini mulai kembali kehidupan di zaman Kanjeng Nabi Isa subur. Litus biasukna, bahkan satu biji anggur bisa mengenyangkan satu rumah. Allahu Karim. Nah, ini mulai nih kehidupan di zaman Kanjeng Nabi Isa mulai mau bangkit nih. Ini nanti bakal terus seperti itu sehingga kehidupan di saat itu tidak ada lagi kehidupan yang paling hebat, paling istimewa di zaman Kanjeng Nabi Isa ini. Nah, kehidupan mulai membagus, mulai membaik. Salib-salib oleh Kanjeng Nabi Isa dihancurkan. Hewan-hewan yang diharamkan Kanjeng Nabi Isa musnahkan. Agama selain Islam Kanjeng Nabi Isa tumbangkan, sehingga saat itu tidak ada agama selain agama Islam. Lalu di sini menjadi puncak keemasan agama Islam. Bahkan tatanan-tatanan perekonomian, tatanan-tatanan, berbagai tatanan, baik perekonomian, perdagangan dan lain sebagainya, Allah jadikan subur makmur loh jinawi. Allahu Karim. Tapi ada satu yang menganjal daripada Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa mau melanjutkan tren positif untuk menata pemerintahan di zaman itu. Kan tadi Kanjeng Nabi Isa diutus oleh Allah itu untuk meneruskan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, pertanyaannya saat itu, Pak, Kanjeng Nabi Isa bingung. Al-Qur'an di mana? Kitab-kitab ulama di mana? Kitab-kitab hadis di mana? Karena dulu sudah tidak ada lagi Al-Quran, sudah tidak ada lagi kalam-kalam ulama, karena sudah diporak-porandakan di zaman Imam Mahdi ketika Dajjal berkuasa. Lah ini kan Kanjeng Nabi Isa bingung. Mau menata peradaban Islam, mau melanjutkan hukum Islam, tapi Al-Qurannya belum ada karena dulu sudah diporak-porandakan oleh Dajjal. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa mendapatkan wahyu melalui malak Jibril. Ya Isa, berangkatlah engkau ke sungai yang bernama Sungai Jaihun. Nah, Sungai Jaihun, wallahu alam sekarang Sungai Jaihun Allah tempatkan di mana? Pokoknya Sungai Jaihun dalam tafsirnya. Nah, ketika Kanjeng Nabi Isa sholat 2 rakaat di Sungai Jaihun oleh malak Jibril, Isa, sholat engkau 2 rakaat. Setelah engkau sholat lalu berdoa. Memang ada apa di Sungai Jaihun? Nih. Nanti, Pak, ketika Kanjeng Nabi Isa selesai sholat di Sungai Jaihun mendapatkan wahyu daripada Kanjeng Nabi Isa dari malak Jibril untuk supaya Al-Quranul Karim dan kitab-kitab ini keluar. Itu kan di Sungai Jaihun. Lah, sejarahnya bagaimana? Kok bisa di Sungai Jaihun? Ini nanti kan yang muncul di akhir zaman, di zaman Kanjeng Nabi Isa itu satu Al-Quran, kedua karangan Imam Qushairi. 1000 kitab karangan Imam Qushairi yang sekarang masih disimpan dalam peti di Sungai Jaihun. Ini sejarahnya. Wallahu alam Sungai Jaihun itu di mana? Karena dulu Imam Qushairi, Imam Qushairi itu mengarang 1000 kitab, mulai dari kitab fikih 4 madhab. Sekarang aja Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki dikarang oleh Imam Qushairi. Kitab-kitab hadis Imam Bukhari
dikarang terus, pokoknya 1000 kitab Imam Qushairi karang di situ. Dan Al-Qur'anul Karim Imam Qushairi taruh. Setelah Imam Qushairi menyusun kitab 1000 kitab dan memasukkan Al-Qur'an ke dalam peti. Nah, setelah itu Imam Qushairi, Imam Abu Qasim Al-Qushairi memerintahkan kepada santrinya, Pak, untuk membuang ini 1000 kitab dan Al-Quran ke Sungai Jaihun kepada santrinya. Nih, ini masih ketika zaman Imam Qushairi hidup, ini masih jauh itu zamannya, kurunnya itu zaman tabi'in kalau nggak salah, zaman tabi'in. Kata Imam Qushairi, Imam Abi Qasim Qushairi kepada santrinya, wahai santri-santriku, tolong ini peti yang isi kitabnya 1000 kitab dan Al-Quran engkau buang ke dalam Sungai Jaihun. Lah santrinya kaget. Kenapa kitab yang sebanyak ini dan Al-Quran di dalam peti ini mesti dibuang ke Sungai Jaihun? Sehingga santrinya pada saat itu ragu-ragu antara ya dan tidak. Tuh, ini guru bener nggak sih memerintahkan kita untuk membuang ini kitab? Bener nggak sih? Akhirnya maju mundur, ditanya lagi oleh Imam Qushairi, oleh Imam Abu Qasim Al-Qushairi, wahai santriku, apa yang membuat kamu tidak membuang itu kitab? Buang sekarang. Dipaksa oleh Imam Abu Qasim Qushairi untuk membuang. Akhirnya santri ini berangkat ke Sungai Jaihun. Pas begitu ini peti yang di dalamnya 1000 kitab dan 1 Al-Quran itu dilempar ke Sungai Jaihun oleh santri daripada Abu Qasim Al-Qushairi. Ternyata pas di tengah pas dilempar ada yang menangkap. Loh, kaget ini santri, Pak, kaget. Ditanya oleh santri tadi, man anta, siapa engkau? Orang ini menjawab, ana Abdurrabbi, aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'murun bihibdi hada sunduk. Aku diperintah oleh Allah untuk menjaga ini peti. Ya Allah, oh, ternyata ada seseorang yang menjaga, ma'murun, perintah Allah, min hibdi hada sunduk, diperintah untuk menjaga ini peti. Nah, pulanglah itu santri ceritanya ke Imam Qushairi. Terus ditanya oleh Imam Qushairi, wahai santriku, ada apa tadi di Sungai Jaihun? Ya guruku, ya mama, tadi aku ketika membuang ini kitab dan Quran, ternyata ada seseorang yang mengaku sebagai hamba Allah yang bisa menjaga ini kitab dan Al-Quran. Kata Imam Qushairi, betul. Sebab apa santriku? Aku memerintahkan kepadamu untuk membuang ini kitab dan Al-Quran. Nanti di akhir zaman, di zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, Kanjeng Nabi Isa alaihissalam bakal mencari ini kitabku dan akan mencari ini Al-Quran, supaya ini dijaga oleh penghuni daripada Sungai Jaihun, supaya tidak diporak-porandakan. Kanjeng Nabi Isa tidak kesulitan ketika akan meneruskan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diporak-porandakan alam dunia ini oleh Dajjal laknatullah. Nah, gitu cerita awalnya, Pak. Setelah itu Kanjeng Nabi Isa sholat 2 rakaat di depan Sungai Jaihun. Setelah sholat, Kanjeng Nabi Isa diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Isa, kau berdoa kepada Allah. Terus Kanjeng Nabi Isa berdoa, dalam doanya, ya aminallah, alayya amaroni an ahkuma bainan nasi bisyariati Muhammadiyah. Ya Allah, aku diperintahkan olehmu an ahkuma, supaya aku menjalankan hukum syariat di antara manusia, yaitu bisyariati Muhammadiyah, syariatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu muncullah itu peti tadi, Pak. Muncul peti, pas dibuka itu peti ada 1000 kitab fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya, 1000 kitab karangan Imam Abu Qasim Al-Qushairi plus Al-Qur'anul Karim. Barulah di situ Kanjeng Nabi Isa menjalankan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa Injil, Pak. Injil mah sudah selesai. Tuh. Nah ini, ya Allah, ya Rabbi Karim, hebat Kanjeng Nabi Isa. Saat itu Kanjeng Nabi Isa
menata peradaban, menata perekonomian, sehingga saat itu subur makmur loh jinawi, Pak. Ini kehidupan yang sangat luar biasa di zaman Kanjeng Nabi Isa. Kehidupan yang memang tidak ada pertumpah darahan, tidak ada permabokan, tidak ada judi slot, tidak ada main-main selingkuh, tidak ada, semuanya bebas, aman, tentram, loh jinawi, subur makmur, tidak ada fajak. Bahkan saking subur-suburnya di situ, tidak ada satu orang pun yang miskin sama sekali. Amal di situ tidak berlaku, zakat sama sedekah tidak ada di situ, Pak. Karena mau dibawa kemana itu harta? Semua orang itu semuanya kaya, Pak. Tidak ada yang miskin. Amal sedekah tidak berlaku, zakat tidak berlaku. Karena siapa yang menjadi mustahiknya? Toh semuanya menjadi orang-orang kaya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan nanti di akhir zaman bakal ada seseorang yang membawa harta. Itu saking pusing-pusingnya kebanyakan harta, dia bingung mau dibikin apa. Dia bawa ke maghrib, dia bawa ke masyrik, bawa harta. Untuk bersedekah tidak ada yang mau menerima. Ya Allah, Rabbi Karim. Nah, ini menjadi bahan pelajaran bagi kita. Di saat ini mumpung masih banyak orang-orang yang tidak mampu, sok kita berbagi. Mumpung masih banyak masjid-masjid yang membutuhkan dana untuk dibangun, sok bangun. Karena nanti di akhir zaman mungkin anak kita, cucu turunan kita bakal mengalami zaman di ini. Zaman di sini, zaman tidak ada lagi zaman yang lebih hebat di zaman itu kecuali zamannya baginda Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Ini sedekah nggak berlaku di situ, Pak. Sedekah nggak berlaku. Semuanya menjadi orang kaya. Wa yaksurul malu wa tahalaka fi zamani syairul milali ilal islam tanjilul amanah fil ardi wa syafaqatuhu bainal khalaiki. Saking hebat-hebatnya zaman itu sehingga Allah menurunkan kasih sayang yang tiada tara, Pak. Sudah jelas wa yaksurul mal, banyak harta di mana-mana, dan ini yang lebih unik di zaman itu. Wa safqatu bainal khalaiki. Apa itu? Yaitu yang Allah turunkan kasih sayang di antara makhluk. Kasih sayang di antara makhluk. Kakak sama adik tidak rebut warisan, kan? Tetangga kiri, tetangga kanan tidak ada saling dengki. Tetangga jauh, tetangga tidak ada yang saling menghujat. Semuanya satu pemikiran. Semuanya damai, tentram, indah pokoknya lah. Di situ yang dicertai keindahannya. Luar biasa lah di zaman ini. Sehingga kata kasarnya hatta yur'al asadu ma'al ibil, sehingga di antara orang-orang saat itu ternaknya, Pak, bukan ayam. Apa itu? Macan, harimau, Pak. Kalau sekarang makan ternak apa nih? Kerbau. Ternak apa nih? Kambing. Ternak apa? Ternak ayam. Nanti di akhir zaman, di zaman Kanjeng Nabi bisa ternak apa? Kalau enggak ternak macan, ternak singa, itu enggak gagah. Nanti yang diabur itu bukan ayam, singa, macan, Pak. Gagah kan? Gagah. Lo coba sekarang ternak harimau. Allahu Karim. Wa namru ma'al baqor. Terus macan, singa, sapi, kambing, domba, kerbau itu bersama-sama. Akhirnya tidak ada permusuhan, tidak ada ya raja hutan, tidak ada. Semuanya indah kasih sayang Allah berikan saat itu, sehingga hewan-hewan buas pun menjadi jinak, menjadi sahabat-sahabat kita. Dan yang lebih hebat lagi, wayal abu sibyan, mainan anak-anak saat itu, Pak. Mainan, bukan mobil-mobilan, bukan HP, bukan gadget, bukan lato-lato. Apa itu? Yal abu sibyanu bil hayati, ular mainannya. Allahu Karim. Anak-anak main ular, bukan ular tangga, ular asli. Orai kobra, orai sancak, orai sebagainya. Itu menjadi mainan anak-anak saat itu. Saking hebat-hebatnya, tentram-tentramnya, aman-amannya zaman saat itu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ini di zaman Kanjeng Nabi Isa. Fala taduruhum, tidak ada bahaya bagi mereka. Anak-anak main ular, anak-anak main sama singa, main sama harimau, tidak ada bahaya karena di situ Allah turunkan rahmat kepada seluruh makhluk. Ini pokoknya ini zaman indah lah. Zaman serba mewah, zaman serba senang, zaman semua orang bergembira di zaman ini. Tapi sayang, ini zaman enggak lama, Pak. Hanya wakilah 40 tahun. 40 tahun. Zaman ini, zaman subur ini 40 tahun. Summa innahu yaskunu. Nah,
Ini ciri-ciri tanda ini hanya sekitar 40 tahun, tandanya bagaimana zaman ini bakal hancur. Hatta yaskunu Madinatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sehingga Kanjeng Nabi Isa hijrah ke kota Madinah. Nah ini Kanjeng Nabi Isa di saat zaman lagi subur-subur, hatta yaskunu Madinatal Mustafa, Kanjeng Nabi Isa pergi ke Madinah, dan di Madinah watajawwaju bi imra'atin, Kanjeng Nabi Isa menikah. Sebelumnya Kanjeng Nabi Isa itu menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji baru pergi ke Madinah, terus menikah bersama wanita keturunan Askolan. Nah setelah Kanjeng Nabi Isa menikah dengan keturunan Askolan, mempunyai anak dua, satu bernama Muhammad, dua bernama Musa, anaknya dua laki-laki. Nah ketika Kanjeng Nabi Isa sudah menikah dan sudah mempunyai anak, hati-hati ini, kewafatan baginda Kanjeng Nabi Isa tidak akan lama lagi, sama seperti Kanjeng Nabi. Bi'imrati wa talidu minu summa yamutu. Nah Kanjeng Nabi Isa wafat ceritanya Pak. Ketika Kanjeng Nabi Isa sudah menikah, sudah punya anak dua, Kanjeng Nabi Isa wafat. Ini berkisar 40 tahun di zaman subur ini. 40 tahun. Kanjeng Nabi Isa wafat, wa tusolli alaihil muslimun, orang-orang muslim saat itu menyolatkan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Dan Kanjeng Nabi Isa wa yadfunu nahu bijanibil qabril Mustafa, Kanjeng Nabi Isa nanti bakal dikubur di samping makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Makam Kanjeng Nabi, Raudhah Kanjeng Nabi Isa. Nah, sejarah seperti itu. Ini bakal terjadi nanti. Nah, ketika Kanjeng Nabi Isa alaihissalam hadirin sudah wafat, dikubur di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburannya, kehidupan akhir zaman seperti apa? Lah ini ngeri. Kanjeng Nabi Isa selesai masanya, terus nanti orang-orang yang tadinya Islam kembali menjadi murtad. Banyak orang di sini menyalahgunakan kehidupan, sehingga nanti bakal Allah nurunkan dabah. Setelah itu dabah keluar, nanti bakal keluar matahari dari sebelah barat. Nah ini akhir zaman. Nanti akan kita lanjut perjalanan akhir zaman ini ketika sudah Kanjeng Nabi Isa wafat. Bagaimana kehidupan dunia setelah Kanjeng Nabi Isa wafat, insya Allah akan kita bahas di sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memang mendapatkan husnul khotimah, serta nanti kita di akhir mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbu